Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, marilah kita hidup menurut kehendak Tuhan Yesus. Karena hidup kita ini hanya sementara, maka dari itu marilah kita hidup dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan singkat untuk kita semua. Tapi sebelum itu, mari kita minta tuntunan Tuhan agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kasih-Mu, karena cinta-Mu, Engkau selalu menyertai kami setiap detik ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas semua yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami akan merenungkan sedikit dari sabda kebenaran-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengar biarlah semuanya tertanam dalam batin kami. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan kita pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Filipi 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan-Mu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian, dan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapatkan bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam renungan singkat ini, saya ingin tahu bagaimana kabar saudara-saudara sekalian, dan harapan saya semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil topik dengan ucaplah syukur dalam segala hal. Ucaplah syukur dalam segala hal. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita perlu bersyukur? Mengapa kita bersyukur kepada Allah? Karena apa? Dan mengapa kita harus bersyukur? Saya harap bahwa kita bersyukur kepada Allah karena segala sesuatu terjadi ke dalam kehidupan kita. Sebelum itu saya ingin juga menyatakan bahwa bersyukur, arti dari bersyukur itu sendiri. Bersyukur artinya bahwa kita berterima kasih kepada Allah. Kita berterima kasih bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita harus bersyukur, kita berterima kasih untuk semuanya itu.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita menjadi seperti orang yang serakah. Tetapi mari kita menjadikan diri kita, atau kita membiasakan diri kita untuk hidup tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dengan mengucap syukur artinya kita berterima kasih kepada Allah bahwa Dia telah memberikan kita apa yang kita butuhkan hari ini, makanan yang secukupnya. Kita harus tetap bersyukur, makan atau tidak makan pun hari ini, saudara-saudara, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan bahwa semuanya itu terjadi karena atas izin Tuhan. Hal buruk, hal baik yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, mari untuk kita selalu bersyukur atas semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadang kita mengucap syukur karena kita sedang mengalami hal baik, tetapi ternyata kita salah, bahwa mengucap syukur itu bukan saja tunggu hal baik saja baru kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur itu tidak perlu menunggu hal baik terjadi dalam kehidupan kita, atau kita tidak perlu menunggu berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui mungkin kita diberi pekerjaan, atau kita diberi sesuatu yang baru dan kita bersyukur. Mari saudara-saudara, kita jangan menjadikan diri kita seperti itu, tapi mari kita bersyukur setiap hari, setiap detik, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur atas itu semua. Kita berterima kasih, baik itu hal buruk maupun hal baik, karena semua itu Tuhan yang izinkan terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jika kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus yakin bahwa iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak goyah. Kita berterima kasih setiap hari, kita bersyukur setiap hari, karena kita mengalami semua itu atas izin Tuhan. Tapi kadang-kala kita juga melakukan sesuatu, dan di saat apa yang kita inginkan tidak terjadi, nah di situ kadang hati kita, iman kita mulai goyah. Tapi jika itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya ya saudara-saudara. Kita harus tetap percaya dan bersyukur, percaya dan berterima kasihlah kepada Tuhan, karena mungkin belum saatnya. Nah, dengan itu kita bersyukur, kita bersabar, kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyiapkannya untuk kita di lain waktu. Mungkin belum sekarang waktunya, ada waktunya. Maka dari itu kita harus tetap bersyukur ya. Bersyukur, berdoa, bersabar. Kita harus tetap yakin bahwa semuanya Allah telah menyiapkannya untuk kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur dan kita berdoa dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, agar semuanya bisa menjadi berkat yang sangat indah yang terjadi untuk kita, karena semuanya atas izin Tuhan. Apapun yang kita dapat hari ini, apapun yang terjadi kepada kita hari ini, mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah, dan kita tetap berdoa agar hidup kita selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga renungan singkat ini bisa menjadi motivasi untuk kita tetap bersyukur, berdoa dan bersabar, dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita semua. Amin.